Anak laki-laki ini bekerja sebagai petugas kebersihan di MIT. Suatu hari saat dia sedang membersihkan lantai, matanya tertuju pada sebuah soal yang tertulis di papan tulis. Dia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah salah satu soal paling sulit dan paling canggih di dunia. Meski begitu, dia menyelesaikannya dengan mudah. Soal itu begitu sulit sehingga hanya segelintir orang di dunia yang bisa memecahkannya. Dan banyak di antaranya adalah peraih Nobel. Ketika profesor melihat jawaban yang benar untuk soal itu, dia langsung berlari ke tempat tersebut karena tidak satupun siswa terbaik di kelas itu yang berhasil menyelesaikannya. Saat itulah sang profesor sadar, MIT telah menemukan seorang jenius baru. Tapi tak ada yang menyangka bahwa jenius itu ternyata hanyalah seorang petugas kebersihan yang pendiam. Profesor itu sebelumnya telah mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menyelesaikan soal itu sebelum semester berakhir, namanya akan ditulis dengan huruf emas dalam sejarah MIT. Namun keesokan harinya seluruh kampus ingin tahu siapa dia. Sayangnya anak laki-laki itu tidak pernah muncul lagi. Kemudian sang profesor membuat rencana. Bersama seorang kolega dia menciptakan satu soal lagi yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk dirumuskan. Soal itu ditulis di papan di sebuah aula dengan harapan petugas kebersihan itu akan melihatnya lagi saat membersihkan di malam hari. Dan benar saja, Will melihat soal itu dan mulai menyelesaikannya lagi. Tapi kali ini profesor berhasil menangkapnya. Awalnya profesor mengira seseorang hanya mencoret-coret papan tulis tanpa arti. Dengan marah, dia mendekati Will. Tapi Will langsung kabur. Profesor mengejarnya, tapi Will sudah menghilang. Saat profesor melihat kembali ke papan tulis, dia terdiam. Will telah memecahkan soal itu lagi dengan benar. Sekali lagi, Will berhasil melakukan keajaiban. Seolah-olah itu sebuah mukjizat. Tapi bukan cuma itu. Ingatan Will begitu tajam sehingga tak ada soal matematika yang terasa sulit baginya. Dia bahkan belum pernah belajar secara formal. Namun rumahnya dipenuhi rak-rak buku. Setelah penyelidikan panjang, profesor akhirnya menemukan Will. Namun saat itu Will sedang terlibat dalam kasus hukum. Dia dituduh melakukan penyerangan dan bahkan tidak menunjuk pengacara. Tapi dia tidak membutuhkannya. Pengetahuan hukumnya sangat kuat sehingga dia membela dirinya sendiri dan membuat pengacara lawan terdiam. Tampaknya Will sudah beberapa kali berdiri di pengadilan sebelumnya. Profesor menyaksikan semuanya dalam diam, dengan ekspresi kagum yang jelas terlihat. Tapi kali ini kasusnya cukup berat. Will ditangkap dan uang jaminannya sangat tinggi. Saat itulah profesor campur tangan. Dia ingin membantu Will karena dia yakin anak ini bisa melakukan hal-hal besar. Hakim memberikan jaminan dengan 2 syarat. Will harus belajar matematika tingkat lanjut dengan profesor setiap minggu. Dia harus mengikuti sesi terapi. Will tidak suka ide terapi, tapi itu lebih baik daripada di penjara. Lambat laun, dia mulai menunjukkan bakat sejatinya kepada profesor. Sebanyak apapun rumitnya soal, dia bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit. Kadang lebih cepat dari profesornya. Mungkin hari itu, ketika profesor meletakkan tangannya di bahu Will, dia merasa bahwa masa depan anak ini sangat cerah. Namun Will sangat keras kepala. Dia tidak membiarkan siapapun mendekati hatinya atau emosinya. Setiap sesi terapi menjadi medan pertempuran. Dia selalu menemukan kelemahan dalam setiap teknik terapis dan membuat semua orang terdiam dengan komentarnya yang tajam. 5 terapis datang dan kelimanya gagal. Tak satu pun berhasil menembus tembok pertahanannya. Akhirnya profesor memanggil temannya yang lama, Sean, yang pernah menjadi teman sekelasnya. Awalnya Sean menolak, namun profesor berkata, kalau kita membiarkan anak ini pergi, dunia akan kehilangan bakat yang sangat istimewa. Akhirnya Sean setuju.